Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai filtering, sorting, dan juga grouping dan pengelompokan berdasarkan nama atau membuat pengelompokan menjadi suatu variabel. Nah, sebelum kita masuk ke materi, langkah baiknya jangan lupa subscribe di channel, like apabila suka, apabila selama menonton video ini mengalami kesulitan dapat ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, enjoy the video. Langsung saja kita masuk materi. Materi yang kita akan bahas adalah tentang filtering, grouping, dan juga sorting. Nah, dalam sesi ini atau objektifnya atau hasil outputnya, kalian akan mendapatkan bagaimana cara untuk mengatur data dan juga dapat melakukan perhitungan dasar pada Microsoft Excel kalian. Nah, untuk mengatur data dalam bentuk tabular, kita biasanya membuat pengelompokan data terlebih dahulu. Nah, data dapat dilihat dengan berbagai cara dengan menggunakan fitur sort, filter, and group. Nah, ini adalah sorting. Sorting kita akan demokan pada contoh berikut ini. Ada di task 1.1. Nah, di sini pada task 1.1 disuruh cara men-sorting data pada Microsoft Excel kalian. Microsoft Excel atau studi kasus Microsoft Excel. Nah, pada sorting data atau pengelompokan data atau pengurutan data, kita dapat mengaturnya menggunakan seperti ini. Kita blok terlebih dahulu. Ada namanya quick access, quick analyzing. Nah, di quick analyzing kita dapat mengatur sesuai dengan keinginan kita secara cepat. Nah, untuk mengatur data atau pengelompokan data, kita ke tab insert, lalu pilih yang ada kesalahan. Jadi kalian ke home, habis itu kalian pilih yang sort and filter. Nah, di sort and filter kalian pilih yang sorting. Di sorting nih, di klik kanan sorting. Nah, di sini kalian bisa mengurutkan berdasarkan apa. Contohnya sorting A sampai Z, maka parameternya dia mulai dari A. Contohnya ini dulu nih, kita mau sorting yang supplier name, kita urutkan menjadi namanya. Kita klik sorting, habis itu kita urutkan menjadi A, yang A dulu baru sampai yang Z. Nah, dari ke sorting. Nah, ini adalah contoh dari implementasi sorting data. Selanjutnya adalah materi lanjutan dari sorting, yaitu dengan menggunakan custom sort. Itu ada di task 1.2. Nah, pada 1.2 kita pilih contohnya sorting yang mana nih? Yang Januari, yang first name contohnya ya. Di yang first name ini kita blok, kita mau urutin berdasarkan si first name ini. Habis itu klik kanan, habis itu pilih yang sort, habis itu pilih yang custom sort. Nah, di custom sort kita mau filtering berdasarkan apa nih? Member ID, habis itu cell value-nya apa? Habis itu kalau ingin menambahkan kembali, tambahkan contohnya dari gender value-nya. Nah, ini kita pilih yang custom list. Kita buat list baru. Namanya contohnya kalau new listnya adalah L dan M, F dan M. Habis itu kita add, nah F dan M. Kalau sudah kita okein, habis itu gender berdasarkan O. Nah, kita sudah membuat rules tersendiri dari sorting. Kita sorting ini nih, kita sorting, habis itu kita sort berdasarkan custom list yang tadi kita udah buat. Nah, ini dia okein, habis itu kita blok, kita sort berdasarkan Z. Nah, dia udah keurut gitu. List berdasarkan gender. Seperti itu. Selanjutnya adalah materi mengenai filtering data. Materi filtering data hampir sama dengan materi sorting data, tapi kalau filtering kita mau filter berdasarkan apa? Kita saring berdasarkan apa? Kita buka 1.5, habis itu kita filter. Kita filter berdasarkan apa? Kita klik kanan, habis itu filter. Kita filternya berdasarkan apa? Contohnya berdasarkan produk ID. Maka ketika di select produk ID, maka dia keluar semuanya. Jika kita sorting berdasarkan yang Apple doang, maka yang keluar adalah Apple doang. Nah, itu adalah materi mengenai sorting dan juga filtering. Kalau sorting itu atau pengurutan itu berdasarkan alfabetik ataupun sejenisnya, kalau filtering itu berdasarkan apa yang kita mau tampilkan. Nah, kalau filtering kita blok headernya kita blok, lalu klik kanan, terus pilih yang filtering berdasarkan cell. Kalau sudah, maka materi untuk filtering dan juga sorting
telah selesai. Grouping pada Microsoft Excel. Pada grouping di Microsoft Excel, kita dapat melihat di task 1.5 grouping. Nah, di grouping ini fiturnya ada di hanya di data. Kita mau grouping berdasarkan apa? Nah, contohnya berdasarkan yang divisi di Australia. Maka kita blok dari sini sampai sini. Kita blok value dari divisi Australia. Habis itu kita grouping. Ini ada klik grouping. Itu row. Kalau kita mau berdasarkan row-nya atau value-nya. Apabila ini di minimize, maka value dari Australian Division maka sudah tidak ada atau tidak tampil gitu. Ini untuk mengelompokkan biar apabila kalian mempunyai data yang banyak, kalian kelompokin berdasarkan kolom ataupun bisa berdasarkan barisnya. Itu materi grouping dan juga sorting serta filtering. Cukup mudah ya implementasinya. Nah, ini untuk biar kalian berlatih, kalian implementasi pada proyek kalian. Nah, selanjutnya adalah dasar teori. Nah, fitur untuk memformat data itu ada dua. Ada untuk validasi dan ada pemformatan bersyarat. Nah, tujuannya apa sih fitur ini? Tujuannya adalah untuk mencegah pengguna memasukkan data yang tidak valid dalam sel serta dengan melingkari data yang tidak valid dalam sel. Itu fungsinya atau manfaatnya. Nah, ini ada di contoh 1.6. Kita buka 1.6. Tas 1.6. Kalau di 1.6 ini yang mana yang kita tandai maka akan dilingkari seperti itu. Selanjutnya adalah memformat data. Memformat data itu kriteria untuk memformat data bersyarat itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Pertama ada set icon, ada skala warna, ada data bars, ada aturan rows top down. Habis itu ada menyoroti aturan shell. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu mulai dari menyoroti aturan shell. Nah, kriteria pemformat bersyarat yang ditentukan pengguna dapat dibuat dengan menggunakan kotak dialog aturan performatan baru seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Apabila kalian membuat rules atau membuat format baru, maka kalian akan ketika klik kanan rules, maka tampilan seperti ini untuk memformat baru. Contohnya ada di 1.8. Di 1.8 kita buka. Kita mau buat rules-nya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat rules-nya itu performatan bersyarat itu kita open. Tadi ada kendala teknis. Kita open. Nah, ini contohnya kita memformatnya berdasarkan apa nih? Memformatnya berdasarkan nilai tertinggi. Kalau nilai tertinggi maka performatannya adalah seperti ini. Kalian tinggal blok semuanya untuk memformatnya. Memformatnya berdasarkan apa? Nah, klik kanan, habis itu quick analyzing, habis itu formattingnya berdasarkan apa? Nah, ini kalau kalian berdasarkan color ini, maka yang paling tinggi maka warnanya hijau, sedangkan yang warnanya merah tua itu yang ketinggi kategori kedua, dan yang makin pudar maka itu ketinggi tingkat ketiga. Itu contoh dari. Nah, kalau ini dia memformat berdasarkan top 10 dari total semua ketika kalian men-select all-nya. Nah, ini tinggal ganti warnanya saja menjadi contohnya warnanya kita conditionnya itu warnanya adalah manage rule, warnanya kita ubah edit rule, format berdasarkan ranknya ganti menjadi hijau, maka format colornya adalah menjadi hijau. Terus oke. Nah, ini menjadi hijau, nampak ya. Nah, untuk mengganti warnanya kalian bisa pilih yang bagian top down tadi, top ini. Habis itu kalian mau warnanya sebagai apa? Kalau ini kan merah, kita ubah menjadi warna hijau. Itu adalah contoh dari pengelompokan data berdasarkan yang terbesar, 10 terbesar, top 10. Itu materi tentang memformat data berdasarkan kategori apapun yang kalian inginkan. Bisa berdasarkan top 10, bisa berdasarkan penjualan terbanyak, ataupun berdasarkan traffic yang paling banyak digunakan, ataupun yang sedang tren gitu. Mengenai tentang transaksi bisnis. Nah, transaksi bisnis itu sendiri mengacu pada perjanjian antara dua atau lebih bisnis pelanggan ataupun vendor. Nah, biasanya aktivitas atau peristiwa apapun yang mengubah kondisi keuangan atau kinerja perusahaan dan perlu dicatat dalam pembukuan keuangan perusahaan, bersifat moneter dan melibatkan pertukaran barang ataupun jasa. Itu sifatnya bersifat berulang dan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Nah, contoh jenis transaksi bisnis itu ada 3, ada yang sederhana, kompleks, dan juga yang sedang berlangsung. Kita bahas satu persatu. Untuk memproses data dengan melakukan perhitungan dasar, Anda dapat menggunakan rumus ataupun function bawaan seperti sum, max, dan min. Fitur referensi sel digunakan untuk merujuk ke sel tunggal ataupun
banyak sel. Selanjutnya adalah referensi sel. Referensi adalah alamat sel atau rentang sel dalam lembar kerja atau workbook. Sedangkan referensi sel adalah mengacu pada data dari lokasi yang berbeda untuk melakukan perhitungan dan juga mengizinkan merujuk nilai-nilai di lembar kerja dari buku kerja yang sama ataupun beberapa sheet yang berbeda. Jadi di referensi sel itu bisa dilakukan di sheet yang sama ataupun di sheet yang berbeda. Nah, di referensi sel itu ada 4 kategori, ada yang relatif, absolut, campuran, dan juga ada yang 3D. Nah, yang pertama adalah referensi yang relatif. Dalam referensi relatif, ketika posisi sel mengandung rumus berubah, referensi juga berubah. Nah, contohnya seperti ini. Referensi selnya, contohnya kita masukin C3 dan D3, maka hasilnya di referensi selnya adalah menjadi 1250. Nah, ketika diubah juga di yang D-nya, maka di E-nya hasilnya juga akan berubah. Nah, ini yang relatif atau yang bisa terjadi. Sedangkan kalau yang referensi absolut adalah posisi sel yang berisi rumus tidak berubah, bahkan jika Anda memindahkan atau menyalin rumus ke lokasi lain. Nah, referensi absolut dapat digunakan untuk dengan mengawali nama kolom dan nomor baris dengan menggunakan $. Contohnya seperti ini. Kita ingin mereferensikan sel pada sel di D, maka ketika yang hasil dari referensi sel yang ada di baris keempat itu tidak harus mengacu ke D4, tapi di sini contohnya adalah dia mereferensikan nilai D itu ada di D3 di sel ketiga, maka hasilnya adalah 1100 karena ditambahin dari C4 ditambah dengan D3, maka hasilnya 1100. Walaupun D4 kosong, tapi kalau dia mereferensikannya ke D3, maka walaupun ini kosong itu tidak jadi masalah untuk hasil dari referensi selnya. Nah, kalau campuran itu kombinasi antara yang relatif dan juga yang absolut. Kalau yang referensi 3D, metodologi referensi ini mengacu pada sel yang sama ataupun rentang sel yang sama di beberapa workbook. Contohnya seperti ini. Contohnya kita ingin mengetahui total units. Nah, di sheet yang berbeda ini kan memiliki banyak materi hasil jumlah materialnya. Hasil dari jumlah materialnya. Nah, untuk menggabungkannya menjadi total unit, maka kita gunakan sum dari Januari hingga half year. Berarti walaupun kita buat dari sheet Januari sampai sheet Desember, maka yang diambil hanyalah Januari sampai Juni, karena di sini adalah referensi 3D-nya adalah half year. Maka yang akan terhitung atau akan terjumlah atau hasilnya akan dari Januari hingga Juni, seperti itu. Nah, itu selanjutnya adalah nama yang ditentukan atau define name. Nama yang didefinisikan dapat digunakan untuk menggambarkan arti ataupun isi sel. Dari isi sel, rentang sel atau konstanta ataupun rumus dengan memberinya nama yang pasti. Nah, tetapkan rentang nama pada sel untuk melakukan operasi dengan cara yang lebih nyaman. Nah, define name untuk sel ataupun rentang sel dengan menggunakan tombol tentukan nama atau define name seperti yang ada di gambar berikut. Nah, untuk melihatnya ada di formula, di tabnya formula, habis itu pilih yang define name. Nah, contohnya ada di 2.1. Nah, ini dia contohnya di 2.1 kita ingin mengelompokkan quarter untuk didapat dijumlahkan ke year cells ini. Nah, cara membuatnya adalah kita pergi ke tab formula, habis itu pilih yang define name. Nah, define name ini contohnya adalah KTR1. Habis itu dari skupnya dari mana? Dari workbook. Habis itu pilih yang mau kita jadikan variabel dari mana sampai mana. Jadi define name ini bukan hampir sama, tapi sama seperti SQL Server yang kita buat menjadi satu variabel. Jadi define name ini adalah membuat variabel atau variabel dari Microsoft Excel, implementasi variabel dari Microsoft Excel. Kita oke. Nah, ini kenapa kita pakai underscore untuk namanya. Habis itu di selanjutnya ada di quarter 2, kita buat define name-nya quarter 2. Habis itu di quarter 3
kita buat define name-nya quarter 3, dan di quarter 4 kita buat define name-nya quarter 4. Nah, untuk melihat hasil dari yang kita udah kerjakan define name-nya, kita dapat melihat di name manager. Nah, di sini kita udah lihat. Habis itu untuk membuktikannya dari variabel yang kita udah buat adalah dengan cara kita membuat sum dulu. Habis itu sumnya adalah KTR. Nah, ini KTR1 ini adalah define name atau variabel yang kita udah buat. Jadi define name ini adalah variabel pada Microsoft Excel. KTY 1, sampai koma KTY 2, nggak bisa di enter tapi diklik kolom quarter 2, habis itu quarter 3. Oke, quarter 1 hingga quarter 4. Nah, habis itu kita enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini karena dia mendefinisikan dari quarter 1 hingga sampai quarter 4. Maka hasilnya 6.500. Nah, itu cukup sekian dari materi hari ini tentang grouping, sorting, filtering, define name, dan juga referensi cell. Cukup sekian dan terima kasih.